Yo, what's up Urbaner? Semoga sehat dan sukses selalu. Kembali lagi di channel Urban Legend. Masih bersama saya Mang Oboy yang pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah tentang ilmu kanuragan yang bernama Rawa Rontek. Mohon ditonton hingga tuntas ya, biar tidak salah paham. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak. Cekidot. Ajian Rawa Rontek merupakan ilmu yang berasal dari Jawa. Konon katanya ilmu ini akan membuat pemiliknya hidup abadi. Ilmu Jawa kuno ini biasanya digunakan oleh para jawara di masa lalu untuk memberikan kekuatan lebih pada tubuhnya. Selain untuk jaga diri, ilmu ini juga dipercaya digunakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa zaman penjajahan. Berikut sejarah tentang asal-usul pemilik ajian Rawa Rontek yang paling terkenal pada zaman masa penjajahan Belanda. Dikisahkan, Pangeran Diponegoro mempunyai pengikut setia yang bernama Patih Joyo Digdo atau Eyang Digdo di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Patih Joyo Digdo dikenal sakti mandraguna. Konon dia mempunyai ilmu aji pantasona atau ajian rawa rontek. Merupakan ajian yang sering digunakan orang zaman dahulu untuk memperkuat diri dan sebagai pertahanan ketika berperang. Di mana jika dia terhabisi, maka bisa hidup kembali apabila jasadnya menyentuh tanah. Joyo Digdo memiliki keturunan darah biru atau terah ningrat dari kerajaan Mataram. Karena merupakan putra Adipati Kulon Progo. Kesaktiannya teruji ketika terjadi peperangan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Dilansir dari beragam sumber, Joyo Digdo ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Bahkan dia ikut perang gerilya meskipun saat itu Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Joyo Digdo menjadi orang yang paling ditakuti Belanda karena kesaktian Aji Pancasona yang dia miliki. Dia dapat beberapa kali hidup kembali meskipun sudah dieksekusi Mateo oleh para tentara Belanda. Saat jasadnya dibuang, konon dia dapat hidup kembali tanpa sepengetahuan dari tentara Belanda. Namun pada saat itu wilayah Yogyakarta banyak dijaga oleh para tentara Belanda. Maka Joyo Digdo memilih berperang secara gerilya dan menuju ke arah timur beserta para pengikutnya. Hingga akhirnya sampailah Joyo Digdo beserta pengikutnya di wilayah Blitar bagian selatan. Di kota ini tanpa sepengetahuan penguasa kota Blitar, Joyo Digdo beserta pasukannya melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sehingga Belanda merasa takut terhadap kesaktian Joyo Digdo. Akhirnya Belanda pun melepaskan pengawasan terhadap Kadipaten Blitar. Dengan adanya hal tersebut membuat Adipati Blitar merasa heran. Siapa yang membuat Belanda melepaskan pengawasan terhadap daerahnya tersebut? Selanjutnya Adipati Blitar mengirim intelijen untuk mencari tahu dan pada akhirnya utusan Telik Sandi tersebut menemukan Joyo Digdo di sebuah hutan yang masuk di wilayah Blitar Selatan. Atas perintah Adipati Blitar, utusan Telik Sandi mengundang Joyo Digdo untuk datang ke pendopo. Namun permintaan utusan Adipati Blitar ini ditolak dengan halus. Alasannya adalah pada waktu itu Joyo Digdo masih sibuk melatih pasukannya untuk melawan tentara Belanda. Karena penolakan halus dari Joyo Digdo ini, maka utusan Telik Sandi langsung pulang dan melapor ke Adipati Blitar. 2 tahun kemudian, Adipati Blitar kembali mengirim utusan. Namun saat itu Patih di Kadipaten Blitar mangkat atau meninggal dunia dan harus segera dicarikan pengganti.
Maksud Adipati mengirimkan utusannya yang kedua kalinya ini adalah agar Joyodigdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar. Dikarenakan banyaknya tentara Belanda yang meninggalkan daerah Blitar karena serangan dari pasukannya, maka Joyodigdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar. Sebagai keturunan darah biru atau Trahningrat yang pernah tinggal di keraton, ketika Joyodigdo diangkat menjadi patih sudah tidak asing lagi dengan sistem pemerintahan. Maka sang patih pun mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat baik. Hal inilah yang membuat salut sang Adipati Blitar, sehingga sang Adipati memberinya hadiah sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati, Kota Blitar. Dari pemberian tanah tersebut, Joyodigdo akhirnya membangun rumah besar beserta keluarganya yang diberi nama Pasanggrahan Joyodigdo. Rumah yang dibangun oleh Joyodigdo ini hingga saat ini masih berdiri kokoh. Sebagai manusia biasa, meskipun mempunyai ajian Pancasona, Joyodigdo akhirnya wafat pada tahun 1905, di usia 100 tahun lebih. Walaupun dikatakan seseorang yang memiliki ajian Pancasona tersebut akan bisa hidup kekal abadi hingga akhir kiamat nanti. Seseorang yang mempunyai ajian rawa rontek dikatakan hanya bisa wafat apabila tubuhnya dipisah menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, maka bagian-bagian tersebut akan bersatu dan orang yang mempunyai ajian rawa rontek ini bisa hidup kembali. Eyang Joyodigdo dikabarkan pernah meninggal sehari 3 kali. Tapi tiap saat akan dikuburkan, begitu jasadnya menyentuh tanah, itu langsung bangkit, hidup lagi. Ungkap juru kunci makam gantung yang bernama Palasiman. Palasiman menambahkan, Eyang Digdo bisa meninggal karena ilmu Pancasonanya diambil kembali oleh sang guru yang memberi ilmu tersebut. Guru beliau itu Kiai Imam Sujono atau Eyang Jugo. Beliau Eyang Digdo meninggal saat sakit sepuh atau usia tua. Lalu karena kerabatnya kasihan, dimintakan Eyang Imam Sujono untuk mengambil kembali ilmu Pancasonanya. Jelasnya, warga yang tidak paham cerita itu beranggapan Eyang Digdo dimakamkan dengan posisi menggantung agar tidak hidup kembali. Padahal menurut Palasiman, makam Eyang Digdo sewajarnya seperti makam pada umumnya. Hanya saja di atas pusaranya digantung papan berbentuk 4 payung, semacam mahkota. Di tempat itu konon tersimpan ilmu Pancasona, baju kebesaran, dan pusaka milik Eyang Digdo. Ada salah satu buyut beliau yang sangat penasaran lalu membukanya. Tapi bilangnya kosong, tidak ada isi apa-apa, imbuhnya. Menurut Palasiman, semua benda yang disebutkan itu merupakan benda gaib, tak kasat mata, karena hanya orang-orang yang belajar atau mendalami ilmu gaib saja yang mampu melihat fisiknya. Sedangkan 4 payung semacam mahkota itu jelas Palasiman merupakan simbol pengayoman Eyang Digdo bagi seluruh warga Blitar. Pengayoman itu menyebar dari 4 penjuru mata angin sehingga masyarakat Blitar menyebutnya dengan makam gantung. Makam tersebut terletak di Jalan Melati, Blitar, Jawa Timur, sekitar 1 kilometer dari makam Presiden Soekarno. Catatan penting, rawa rontek dipercaya sebagai salah satu ilmu hitam. Maka dari itu, siapapun yang ingin memiliki kesaktian dari ilmu itu
akan dimintai syarat yang sangat berat. Syarat ini sangatlah sebanding dengan kedahsyatan dari ajian rawa rontek. Terlepas benar atau tidaknya tentang cerita tersebut, kita sebagai warga negara yang baik sangat menghargai sejarah dan perjuangan para pahlawan bangsa. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Oke, jadi begitu Urbaner, kisah tentang pejuang bangsa yang dikenal Sakti Mandraguna dengan ajian rawa ronteknya. Di sini kita bisa belajar dan mengambil sisi positifnya, serta membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Buat kalian yang suka video ini, klik like-nya dan jangan lupa komentarnya. Mohon subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua bisa tahu perkembangan kisah-kisah misteri di channel ini. Semoga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih buat Urbaners yang telah menonton dari awal sampai habis. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah legenda berikutnya. Adios, amigos, permios.